Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami mewakili dari MI Darunajah akan menyampaikan beberapa poin. Yaitu yang pertama, kita sering mendengar, kita sering melihat di televisi atau di media sosial yang lain, ada anak yang dirundung oleh temannya, ada anak yang dibully oleh teman-temannya, bahkan ada yang disakiti secara fisik oleh teman-temannya. Dan ini menimbulkan rasa tidak nyaman dalam kita bergaul dengan teman-teman kita. Oleh karena itu, untuk menghindari semacam ini, maka kita kembali kepada dawuhnya ulama, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau ngendikan, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus menghormatinya. Karena apa? Dimungkinkan orang yang lebih tua ini dalam ibadahnya lebih lama, dalam ngabektine karo Gusti Allah lebih lama. Bahkan kita belum lahir, mereka sudah beribadah kepada Gusti Allah. Maka ini akan menimbulkan rasa hormat kita kepada beliau yang lebih tua. Dan ketika kita bertemu dengan yang lebih muda, tentunya kita akan berpikir bahwasanya anak ini belum melakukan banyak kesalahan, sehingga dosa yang dia lakukan belum banyak, tidak banyak kalau dibandingkan dengan kita yang lebih tua. Makanya kita akan merasa menaruh hormat kepada mereka yang lebih muda. Ketika kita bertemu dengan orang alim, Masya Allah, orang tersebut dianugerahi oleh Allah yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari kita. Makanya kita akan menghormati kepada beliau. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih bodoh mungkin dari kita, maka kita juga akan menghormatinya. Karena apa? Karena orang ini ketika melakukan kesalahan, dia tidak paham atau dia tidak tahu, karena pengetahuannya belum banyak. Oleh karena itu, kita akan menghormatinya. Oleh karena itu, ketika kita menghormati kepada orang lain dengan dasar apapun, baik itu orang lebih tua, lebih muda, lebih alim, lebih bodoh, dan sebagainya, maka kita tidak punya potensi untuk merendahkan kepada orang lain. Maka ini akan tercipta harmonisasi atau rasa nyaman ketika kita bergaul dengan siapapun. Dan ini selaras dengan perilaku para ulama. Nah, saya punya pengalaman sejarah ketika kami sowan kepada Mbah Dullah. Jadi kebiasaan kami di bulan Syawal di hari raya Idul Fitri, sebelum kami pulang dari sholat Idul Fitri, kami sowan kepada para masyayikh, itu di Masyayikh Kajen. Kebetulan pada waktu itu kalau tidak salah, saya ingat pada waktu saya masih sekolah, dan saya bersama dengan Mbah Ismail, bapaknya Bapak Toha, Pak Yai Toha, dan Mbah Karsumi yang dalam hal ini adalah bapaknya Pak Yai Hasan. Kebetulan pada waktu itu Mbah Dullah di dalam, sehingga kami dipersilahkan dan kami disuguhi beberapa makanan kami dan dipersilahkan untuk memakannya. Dumadaan pada waktu itu ada seorang tamu yang mungkin saya mengenalnya, dan mungkin secara status sosial orang tersebut derajatnya lebih rendah dari yang kami pandang. Tapi ternyata apa yang Mbah Dullah, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sopo ing sinten niku? Kula Mbah. Dengan nada-nada kewedok-wedokannya, walaupun itu orang laki-laki, tapi Mbah Dullah menyambutnya dengan sukacita. Tidak ada perasaan Mbah Dullah untuk mengajukan atau mengabaikan tamu tersebut. Dan ini adalah sebuah pelajaran bagi kami, di mana Mbah Dullah dalam memperlakukan tamu, dalam memandang sesama manusia, begitu tawaduknya, begitu hormatnya terhadap sesama makhluk.
kowe nek endi kok pirang-pirang dina iki ora tau kota. Sibuk Mbah, nyapu di rumah Mbah. Yo aja lali ya nyapu nek ngene Mbah Emah. Ngendikane Mbahullah pada waktu itu. Dan ini sesuai dengan ajaran agama Islam di mana kita harus saling menghormati terhadap siapapun. Ini supaya apa? Supaya terjaga saling hormat, saling menyayangi, saling menghargai, sehingga tidak ada potensi dari kita untuk merendahkan kepada orang lain. Maka dari itu, maka akan tercipta suasana yang nyaman, suasana yang harmonis, selaras dengan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sesuai dengan yang didahulukan oleh Sayyidina Ali, yaitu kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.